Oke, teman-teman kita langsung lanjutkan dan saya setelah ini mohon izin. Saya tidak mendampingi Mas Agus dan silahkan nanti akan langsung saja interaktif dengan beliau. Intinya adalah kita melanjutkan dari eh, podcast yang lalu. Lalu sekarang barangkali karena nanti Mas Agus akan mendampingi teman-teman semua dalam proses line check, kemudian juga sound check kalau memungkinkan ya Mas Agus ya. Dan juga nanti akan berkolaborasi dengan Mas Gatot Danar. Jadi prosesnya adalah saat ini teman-teman sudah dalam tataran ya interaksi dan praktek dari konsep tata reproduksi suara yang sudah teman-teman siapkan begitu ya. Saya kira demikian dan beliau tidak perlu saya kenalkan ya. Sudah cukup terkenal dan followernya juga banyak. YouTube-nya menarik banget dan padat dengan informasi-informasi yang sangat edukatif tentang tata reproduksi suara. Ini menarik sekali. Selebihnya saya langsung serahkan kepada beliau untuk menyampaikan materi dan silahkan sifatnya adalah diskusi interaktif dengan terkait secara khusus konsep yang teman-teman bawakan ya. Karena memang ruangnya ruang yang khusus juga sehingga teman-teman sampaikan aja dari proses kemarin itu ada konsep seperti apa, lalu permasalahannya seperti apa, atau gambarannya sebetulnya saya ingin apa yang terjadi kok seperti ini begitu ya. Nah ini silahkan mumpung ketemu dengan pakar audio, beliau juga seorang pendidik, dan ini menarik kesempatan yang langka setelah melalui perjalanan yang dramatis ya. Berangkat pagi dari Bandung sampai sini pagi lagi. 18 jam. Ya terima kasih Mas Agus Hadiman sudah berkenan hadir dalam Masterclass Limtara dan teman-teman silahkan manfaatkan waktu sebaik mungkin berdiskusi, bertanya jawab pada beliau Mas Agus Hadiman. Waktu dan tempat saya sampaikan kepada Mas Agus, monggo. Ya, pagi semuanya. Oke. Ya, makasih udah datang ke sini. Jadi dan sebelumnya selamat ya. Ini berarti 10 pemenang ini. Wah, hebat. Tepuk tangan dulu buat kalian. Ya, jadi kalian bukan sekedar pemenang sebenarnya. Ya. Jadi Indonesia itu sebenarnya punya sesuatu yang unik nggak ada di dunia lain, apa sih di negara lain maksudnya ya, yaitu kekayaan budaya. Ya, jadi kalau Korea punya K-pop itu sebenarnya dia mengadopsi Barat. Ya, kalau Indonesia nggak perlu punya sendiri. Ya, jadi saya yakin di masa depan nanti ada I-pop. Ya, I-pop tuh ya Indonesia pop. Ya, dan itu memang akhirnya budaya itu harus budaya Indonesia harus jadi kontemporer pada satu titik ya. Jadi memang sama seperti klasik juga kan, kalau piano ada yang kontemporer tapi ada juga yang klasik, nggak apa-apa. Jadi jangan jadi antipati gitu ya. Karena masih ada pasti yang kontra dengan ini ya. Nah, itu jadi kalau kalian semua pasti saya lihat ada beberapa yang saya tahu udah ke luar negeri untuk membawakan instrumen musiknya ya. Contohnya ini kebetulan ada murid saya Gaspar ini. Jauh-jauh waktu itu ke Jakarta ya belajar karena saya ada sekolah recording namanya Arsonika. Jadi kebetulan Gaspar waktu itu ketemu loh dan ternyata pernah belajar juga. Dia terakhir ke Swiss ya. Ya oke. Nah mungkin ada lagi yang dari kelompok lain yang pernah ke luar negeri membawakan misi budaya. Saya yakin pasti pernah. Coba bisa tunjuk tangan. Nah oke. Kang, dari mana? Wah Aceh, wah salut. Ini udah senior nih pasti. Udah kemana aja? Hawaii, Amerika berarti ya. Wah hebat, tepuk tangan dulu. Ya, okay.
Ada lagi nggak? Iya, ada lagi. Ayo jangan malu-malu dong, ini kan kita ini identitas kita. Ya, dari mana ke mana cerita aja. Oh, oke, itu dari daerah mana Indonesianya? Bandung. Wah, tepuk tangan juga ini. Berarti ada Ganjar ya? Ya Ganjar, oh iya kemarin ketemu di stasiun kemarin. Ya itu jadi sebenarnya yang kalian bawakan itu sangat budaya yang namanya adiluhung ya. Budaya yang sangat super, bahkan dunia pun akan kaget melihat kita, ada instrumen musik seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalian ini adalah penerus dari budaya kita yang lama menuju transformasi budaya yang baru ya. Dan juga mungkin mesti tahu juga sebenarnya musik itu awalnya itu adalah musik timur. Ya, jadi sebenarnya kenapa sekarang kalau kita perform, lu fales. Alat musik tradisi fales. Kebalik sebenarnya yang fales tuh alat musik barat. Kenapa? Karena musik timur duluan. Musik barat tuh baru tahun ya zaman klasik 1100 mungkin ya, akhirnya jadi diatonis tuh 1600. Nah, musik timur dari kapan? Sebelum Masehi, malah ribuan tahun sebelumnya. Ya, jadi sebenarnya kebalik kalau ada yang bilang bahwa musik timur kok nggak pas ya buat bawain musik. Sebenarnya salah. Jadi jangan sampai kita jadi inferior tuh, kita tuh ternyata musik kita jelek ya. Malah sebaliknya kita yang lebih dulu sebenarnya. Gitu. Itu poin pertama. Terus nah, saya mau langsung ke recording aja ya. Jadi mungkin nanti kita sharing-sharing aja recording. Ya sejauh ini saya memang kebetulan saya memang banyak di dunia produksi audio. Ya, kalau mungkin ada yang belum tahu tapi ada yang juga udah tahu. Ya, saya pernah bass music producer untuk Ars Monica ya, itu tahun 2006 ya. Tapi di luar itu sebelumnya saya ikut Kang Dwiki Darmawan ya. Jadi saya ngajar di Sekolah Farabi Dharma Wangsa, ngajarin komputer musik. Lalu saya juga sempat 2 tahun jadi membernya Krakatau. Ya. Jadi second keyboardnya, sebenarnya sih lebih tepatnya bukan second keyboard, bagian play sequencer sama mainin pad-pad. Ya, itu dulu sempat tur di Cina 5 kota, terus di Singapura dan beberapa negara lainnya. Ya. Nah itu kan ada Kang Ade Ruhiat ya. Ya kalau dari Bandung pasti udah tahu lah ya, dari kampus ISBI itu dulu ASTI. Nah itu jadi dulu tuh selalu amazed, orang luar tuh siapapun itu negara apapun pasti akan takjub dengan kita ya. Kalau negara luar mungkin cuma 1 atau 2 kekayaan, kalau kita ada ratusan, 300 atau 400 lebih ya. Nah jadi kalian itu sebenarnya aset yang sangat berharga. Oke. Nah kita langsung ke untuk rekaman ya. Saya rasa kalian udah sampai tahap di sini, udah jadi pemenang, udah pasti hasil rekamannya juga pasti bagus ya. Nah mungkin kita sharing-sharing aja, misalnya saya mau tanya, ada 3 unsur penting dalam performance musik. Ada yang mau ini nggak? Ada 3, apa aja dalam suatu performance musik untuk mendapat audio yang bagus? Mungkin Mas dari Aceh, Mas siapa tadi lupa? Evan, Mas Evan, mungkin bisa sharing. Apa kalau suatu kita bilang performance musik tuh ada 3 unsur. Kalau orang nonton misalnya, ada 3 unsur apa aja? Ya, totalitas dari siapanya berarti? Player. Nah itu ya, jadi unsur pertama adalah player. Ya, player dan tentunya peralatannya. Ya, peralatan juga harus dijaga kan? Nggak bisa kita asal aja, dibiarin tapi kita latihan sendiri. Kemudian satu lagi aransemen musik. Ya. Ya, saya sebut aransemen musik ya. Jadi itulah unsur pertama, yaitu pemain, peralatan, dan aransemen musik. Nah, yang kedua apa? Unsur dari suatu performance musik yang direkam. Apa, Gaspar? Ya, ya apa? Ya, maksudnya setelah musik kan udah tadi yang nomor 1. Ada peralatan lagi, peralatan apa lagi?
Iya, betul sekali. Jadi peralatan recording, ya, dan teknik rekaman itu yang penting. Jadi kita nggak harus selalu kita punya alat yang mahal. Kita bisa aja punya alat yang murah, tapi karena kita ngerti memaksimalkan alat itu, akhirnya bisa jadi sesuatu yang bagus. Nanti kita bahas lebih detail ya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Tiga apa? Apa? Mixing. Oke, kalau itu saya masukin ke teknik rekaman tadi. Ya, oke. Di luar itu, jadi ada yang unsur pertama pemain, peralatan dan aransemen musik. Kedua peralatan dan teknik rekaman, recordingnya. Ketiga apa yang penting dalam suatu performance musik? Ya? Ya apa? Soul itu dari tadi pemainnya. Benar juga sih. Ya itu. Ya akustik ruangan. Ya jadi lokasi rekaman. Nah itu tiga itu sebenarnya kalau kita mau bikin suatu audio yang bagus, pertama pemain dan peralatannya harus prima, pemainnya berarti kan harus latihannya dengan benar. Nah zaman sekarang tuh negatifnya digital adalah banyak tools yang membantu itu. Akhirnya ngapain gua main atau belajar yang bagus, mainnya kan nanti bisa diedit. Nah itu bahaya. Zaman dulu saya kebetulan udah tua kan, jadi rekaman tuh tahun 85 tuh udah mulai rekaman di studio masih pakai pita analog. Jadi kita kalau nggak bisa main bener ditendang sama operatornya. Udah lu nggak usah rekaman, udah nanti juga lu latihan dulu. Ya, jadi itu kenapa performance is the king atau rajanya dari suatu pentas musik itu. Jadi jangan malas untuk atau jangan fokusnya ke editing. Oh biarin aja lah, gua mainnya salah nanti kan tinggal diedit. Memang jadi perfect tapi pasti beda soulnya. Iya. Ya manja ini ya. Iya, sangat manja. Jadi jangan begitu. Jadi kita harus mindsetnya adalah benar pada saat source atau paling maksimal di source. Nanti waktu mixing jadi lebih bagus pasti itu ya. Kalau udah direkayasa digital itu pasti ada namanya artifak tuh cacat ya, kita digeser sedikit itu bunyinya udah berubah ininya, kita panjangin pendekin wah udah berubah banget gitu. Nah itu ya. Nah kemudian tadi peralatan ya itu misalnya untuk ngerekam itu adalah mikrofon ya. Nah sebenarnya ada 3 jenis mikrofon ya. Mungkin tadi Ganjar saya tanya ada mikrofon jenis pertama apa? Kondensor. Ya dynamic, kondensor, Mas Evan. Ada satu lagi sebenarnya yang penting tapi orang-orang jarang pakai. Ada yang tahu nggak? Apa? Jadi mikrofon itu biasanya ada dynamic, kondensor, udah tahu. Ada satu lagi sebenarnya itu dipakai di semua studio recording di dunia. Ya, yang mau rekam Michael Jackson pakai itu, ya. Mungkin ada kemarin tadi saya ngobrol sama yang dari Kalimantan Barat. Tahu nggak apa mic-nya? Nggak ya? Mungkin Ganjar nggak tahu. Ya. Yang kan suka nonton YouTube saya pernah bahas. Ya itu namanya mic ribbon. Ya mic ribbon tuh sebenarnya itu ada cuman beda sama dynamic atau condenser, dia hanya ada kayak kertas gitu yang untuk nah bedanya apa? Jadi ribbon itu kalau untuk instrumen yang bunyinya tajam-tajam. Nah di tradisi kan banyak gamelan atau kecapi atau apapun yang bunyinya tajam-tajam itu jadi enak, bunyinya nggak tajam lagi. Terus low-nya jadi lebih ketangkap, lebih detail. Ya sebenarnya bukan filter, memang karakter mic-nya. Karakter mic-nya begitu, jadi itulah kita mau rekam misalnya kalau di bukan tradisi misalnya drum, simbal kalau pakai kondensor pasti sakit telinga itu. Aduh. Dan demikian sebenarnya yang tinggi-tinggi itu. Nah begitu pakai itu adem suaranya, jadi adem belum di mixing tuh udah adem dan tebel gitu. Ya, ini kalau mau tahu bunyinya gimana ya akhirnya jadi agak promosi YouTube Artsonika. Nanti ada search aja mic ribbon Artsonika. Nanti saya itu ada rekam drum, saya saya kasih bunyinya antara pakai kondensor, dynamic sama ribbon. Ya. Nah, itu selalu ada itu ribbon, cuman di kita belum dipakai. Dan mic ribbon juga sama seperti mic kondensor dan dynamic, ada yang murahnya juga. Ya, murah dalam arti 1 juta pun ada, ya mic ribbon 1 juta atau 2 juta, ya, gitu. Jadi itu peralatan. Kemudian posisi,
ya, posisi penempatan mic atau karakteristik mic. Mungkin kalau saya nggak tahu yang lain, mungkin ada yang mau sharing perbedaan kondensor sama dynamic apa? Kondensor sama dynamic, ada yang pasti saya yakin di sini banyak yang ini, nah itu pasti tahu tuh, yang bagian mixing mastering kan. Siapa namanya tadi lupa? Fred. Ya, Fred gimana? Fred itu ya, pertama dari data tangkapnya gimana kalau kondensor? Ya, oke. Satu arah ya. Jadi itu sensitivitasnya. Kondensor tuh emang sangat sensitif ya. Kalau kita pakai di rumah, ada tukang bakso lewat jauh gitu, kerekam kan. Pasti kalian kalau rekaman pakai itu, ya masuk gitu. Tapi itu negatifnya. Tapi sebenarnya positifnya adalah dia bisa menangkap frekuensi detail dari low sampai high. Ya, kalau dynamic itu lebih ke mid ke high. Ya, dan high-nya nggak setinggi kondensor. Ya, nah itu sebabnya makanya kita bisa kalau merekam satu pagelaran satu grup tradisi, ya kita pakai yang istilahnya space pair. Space pair itu adalah kita taruh 2 mic di kiri dan kanan. Itu untuk dapat overall bunyinya. Itu aja. Jadi sebenarnya gini, orang berpikir semakin banyak mic semakin bagus hasil rekaman. Enggak juga, tahu kenapa alasannya? Iya, ya face. Siapa namanya? Chandra. Oke, dari mana? Lombok. Wah keren, tepuk tangan dulu yang bisa tahu. Jadi face itu apa? Face itu adalah pada saat mic itu menangkap suatu bunyi, dia tuh ada ini. Kalau lihat gelombangnya ada plus, ada minus. Ya. Nah, tapi nanti ada mic lain yang telat. Jadi misalnya mic 1 dia plus, habis itu nanti mic kedua baru plus, sedangkan ini udah mulai minus. Nah begitu digabungin suaranya jadi kayak kaleng. Nah itu banyak yang nggak ngerti itu. Jadi semakin banyak mic itu justru semakin banyak namanya out of phase. Artinya korelasi antara track 1, track 2 dan sebagainya, arahnya jadi ada yang atas, ada yang bawah. Kalau kita solo satu-satu tebel, wah tebel, teng tebel, yang ini tebel, kendang tebel. Tapi begitu digabungin kok jadi tipis. Nah memang kalau di mixing ada plugin yang untuk ngebalikin fase, ya. Tapi kalau kalian lagi rekaman, sebaiknya apa? Posisi mic-nya yang dicari. Posisinya di mic. Jadi misalnya anggap aja kita rekam satu gamelan, left dan right. Kita pasang 2 ini supaya kedengaran stereo kan. Kalau kita main rendah nanti kelihatannya di kiri terus rendah. Tapi ternyata kok bunyinya jadi tipis. Nah, salah satunya digeser. Nah, itu sebenarnya salah satu rumusnya adalah 3-to-1 rule. Ya, 3-to-1 rule adalah misalnya ini ada mic, ini instrumen musiknya. Nah ini jarak dari mic ini ke sini, dianggap 1. Nah terus yang mic berikutnya harus 3. Apa? Untuk rekam 1 instrumen. Misalnya ada 1 instrumen yang kita mau jadi utamanya kan. Nah kita pakai 2 mic. Orang rata-rata, wah kalau 2 mic kan lebih tebal 2 kali. Ya. Oh berarti kalau ini perkusi, jarak dari ujung mic ini ke sini dianggap 1. Nah, ya 3 untuk sebelahnya. Ini ada 2 mic kan? Ya bulat. Ya. Nah itu kalau itu bisa macam-macam. Tapi kalau kita taruhnya di depan itu harus 3. Jadi kalau di depan dua-duanya gini, ya. Kalau itu berarti ini jaraknya 1, 2, 3 di sini. Ya, sampingnya, menyamping. Tapi itu kalau nanti ada 1 mic lagi di belakang, itu untuk mengambil frekuensi lain. Ya, gitu. Tapi kalau ini yang untuk 1 instrumen, kita mau ambil left right-nya, misalnya dia main low, oh kerekamnya di kiri, terus kanan. Tapi kalau yang tadi, misalnya taruh di posisi lain adalah untuk, oh ini untuk frekuensi high-nya, ini untuk frekuensi low-nya. Jadi dikombinasikan aja, gitu. Ya. Ya, jadi maksudnya itu paling banyak masalah adalah masalah phase ya, out of phase-nya itu. Yang bikin kita mau pakai plugin apapun, mixingnya akan tetap phase, malah semakin kuat kalau kita kompres atau EQ atau apa, malah semakin keluar tipisnya itu. Ya, itu. Nah, makanya
mindsetnya adalah gimana caranya dengan sesedikit mungkin mic bisa hasilnya maksimal gitu. Jadi ya tadi saya bilang ada kondensor 2 kiri kanan, terus main, terus didengerin secara overall, oh udah dapat semua. Kalau belum dapat, posisinya bisa dilebarin, bisa dimajuin, bisa dimundurin sampai dapat overall. Baru kita cari yang namanya direct mic yang dekat. Ya itu misalnya mic dynamic biasanya. Misalnya kalau ada kendang ya kita deket kendangnya. Nah akhirnya overallnya udah dapat tapi belum detail. Nah ditambahin detailnya dari dry mic itu atau direct mic itu yang dekat posisinya sama kendangnya dan sebagainya. Oke. Ya. Boleh ambil karakternya. Jadi memang betul. Jadi memang cara rekaman zaman dulu adalah tadi bahwa harus hasilnya waktu rekaman mentah udah dapat 70%. Iya. Jadi waktu mixer punya mixer ya dimanfaatin, jangan diflatin. Kalau zaman dulu orang justru pakai mixer itu untuk buat karakter. Nanti mixingnya jadi lebih cepat. Baru di play aja, ini kok udah enak ya. Gitu. Nah soal bentrok ya tadi kan, tinggal kalau itu nanti di mixing kita tanggulangi. Yang penting suara aslinya dulu dari instrumen itu sesuai yang mendekati dengan yang biasa kita dengar. Betul. Karena apa, digital itu semakin kita banyak processing itu tadi ada cacatnya sebenarnya. Bunyinya itu berubah, bunyinya berubah banget gitu. Kan pernah pasti mixing nggak pakai plugin waktu sebelum di mixing, wah asik tuh. Tapi begitu pakai plugin kok jadi aneh. Iya. Iya. Ya, benar. Plugin tuh ada yang coloring ya. Ya, tapi sebenarnya kalau zaman dulu tuh alat rekam analog itu sebenarnya coloring itu dari mana? Zaman analog dulu tuh setiap alat rekam itu ada colornya. Colornya itu dari mana tahu nggak? Karena alat itu nggak sempurna. Dia ada distorsinya, ada noise-nya, tapi distorsinya yang harmonis. Jadi yang kita audio aslinya tipis, ditambahin distorsi, sebenarnya distorsi kok jadi distorsi, tapi distorsi yang enak. Akhirnya jadi tebal suaranya. Jadi ya digital tuh berusaha meng-create lagi, menciptakan kembali bunyi kotornya itu dengan plugin-plugin yang coloring. Ya? Iya, imitasi. Ya, contohnya kan ada lihat plugin yang misalnya ada 1176, ya, ada LA2A, itu semua ada karakternya. Jadi emang kalau udah ke situ udah terlalu dalam, saya takutnya yang lain nggak bisa ngikutin. Dalam arti gini, sebenarnya kendang itu nanti cocoknya pakai hardware atau plugin yang apa, ada jodohnya itu. Ya, kalau mau bikin yang kotor-kotor nanti pakai 1176. Ya, jadi yang bersih jadi kotor tapi kotor yang asik gitu. Tapi ya itu terlalu dalam kan. Saya takutnya nanti yang yang nggak main mixing bingung nanti. Tapi intinya memang begitu. Justru sebenarnya yang dicari adalah karakter ya, bukan ininya. Oke. Nah nanti mic ribbon itu, jadi memang mic ribbon itu bukan jadi satu mic yang untuk merekam ini. Jadi dia sebagai mic yang komplement. Kita udah pakai kondensor, udah pakai dynamic. Kalau ada mic ribbon itu bunyinya lebih lengkap, yaitu apa? Frekuensi mid ke mid low-nya, bahkan low-nya itu jadi lebih tebal. Ya, tanpa kita boost ya. Jadi memang beda karakternya itu. Ya. Digabung. Buat sebenarnya mengisi frekuensi yang nggak ada yang nggak ketangkap oleh kondensor sama dynamic. Ya mungkin harus 8 ya, atau 4 lah. 4 berarti kan, karena saya bilang tadi kondensor left right. Ya sebenarnya sih yang ideal sih sebanyak-banyaknya ya. Minimal kalau 2 masih agak kurang, karena kalau 2 kan berarti cuma ada kondensor 2, minimal 4. Karena left right untuk ambience, habis itu yang dynamic 2 lah. Minimal 4. Nah, itu. Ya. Ya.
Ya, itu memang setiap mikrofon ada frekuensi respon tuh, artinya si mic itu mengubah data mentah menjadi apa. Ada yang mic yang karakternya bright, ya ada mic yang malah membuang frekuensi low-nya, atau sebaliknya menambah frekuensi low, ya. Pokoknya jodohnya adalah begini, kalau instrumen yang direkam itu karakternya tajam-tajam, cari mic yang kondensor yang high-nya nggak tajam. Karena kalau kita pakai yang tajam lagi tambah tajam kan. Sebaliknya, ada mic yang kurang mid-nya atau kurang mid-low-nya kurang, nah kita cari mic kondensor yang malah agak nambah. Jadi mic kondensor juga beda-beda sebenarnya. Ada yang mid-low-nya nambah, ada yang kurang, ada yang high-nya nambah, ada yang malah kurang gitu. Tapi kalau ribbon tuh selalu ini, mid low-nya itu nambah, tapi nambah yang enak, dan high-nya dia turun. Tapi turunnya itu bukan jadi hilang, tapi jadi adem. Istilahnya orang kalau Jawa itu adem itu apa ya? Nyaman lah, sejuk, sejuk ya. Susah juga ya kalau di bahasa teknis Inggrisnya itu warm. Masanya kalau diterjemahin jadi sejuk, adem, enggak ini ya. Makanya kalau mau dengar aja di YouTube, mic ribbon Arsonica, nanti keluar tuh videonya, saya bandingin buat rekam, tapi bukan tradisi ya, saya rekam drum, ampli gitar, tajam-tajam kan ampli gitar tuh tajam-tajam suaranya, saya itu play, terus ada bunyi kondensor, bunyi dynamic, bunyi ribbon, pasti wah gila keren banget ribbon itu, itu yang jarang dipakai di Indonesia soalnya. Soundcard, apa? Oh ya, iya disarankan banget. Pokoknya yang frekuensi tingginya banyak, itu kalau pakai ribbon udah langsung enak bunyinya. Nah, nanti kalau kurang high-nya kita bisa pakai EQ, tapi yang direkam jadi nggak bikin sakit telinga atau harsh istilahnya. Oke. Ya, ya. Sebenarnya semua itu eksperimen. Jadi nggak ada satu rumus, karena apa? Setiap alat musik itu ngeluarin frekuensi yang berbeda. Kan? Jadi ini mungkin frekuensinya dari depannya, terus nanti frekuensi midnya di ini samping. Akhirnya kita eksperimen karena Mas Evan juga punya selera, gua mau capture suara apanya. Jadi mungkin ada satu hari yang kita emang eksperimen posisi. Bahkan itu, jadi memang sebenarnya nggak ada aturan, tapi sebenarnya sama seperti mic yang sebelumnya, dipakai posisinya di mana, taruh di tempat yang sama. Cuman sekarang itu satu mic aja, jadi misalnya, nah di situ nanti suaranya denger deh, itu jadi tebal dan nggak tajam, nggak bikin sakit telinga. Jadi mungkin untuk awal pakai aja posisi yang sebelumnya, kondensor atau dynamic pakainya di mana, nah diganti ribbon gitu. Oke. Nah, terus lokasi rekaman, yang ada yang outdoor, ada yang indoor. By the way, saya pernah rekam Java Jazz juga ya tahun 2009. Ada lah kalau mau search hasil rekaman saya itu ada Ivan Lins misalnya 2009, yaitu Ivan Lins sih musisi dari Amerika Latin, itu 88 input, 88 channel rekamnya. Itu belum paling banyak, saya pernah rekam 112 channel. Itu kalau di dunia audio tuh masih sedikit. Ada yang 500 channel ada. 500 channel. Kenapa? Kalau misalnya di acara misalnya kayak Grammy Award atau apa, itu kan mixernya bukan cuma satu, ada berapa puluh mixer. Karena band ini nggak mau pakai setting yang mixer ini, bawa sendiri. Jadi kita kan nggak mungkin sediain inputnya cuma buat mixer itu, ya buat semua mixer harus ready. Jadi memang waktu rekaman nggak 500 yang masuk. Cuman dibagi, saya pernah yang waktu itu ada satu orkestra, ya itu Twilight Orchestra di Hotel Mulia 112, karena itu ada orkestranya, ada choirnya, ada bandnya, ya itu benar-benar dari panggung 112 kabel masuk ke alat recording, ada yang bisa sampai 112 input gitu. Kalau Java Jazz 88 waktu itu, saya ingat pakai ada alat, saya nggak sebut merek, yang dari Jerman, dia bisa 32 input satu kart.
Jadi di komputer itu bisa dipasang 4. Tapi karena 88 saya pasang 3. 3 kali 32 udah 96 input. Nanti keluarnya berupa adat. Adat kan 18 input. Jadi saya ada 11 ini adat. Ya total 88 itu. Ya. Nah itu terus ya habis itu banyak live recording yang saya rekam gitu. Termasuk Topati juga pernah waktu itu mau bikin album di Gunung Salak. Itu outdoor. Jadi kita ke Gunung Salak bawa alat. Terus di sungai, dekat sungai gitu ya. Gitu. Jadi nah itu lokasi rekaman bisa outdoor, bisa indoor. Masing-masing nggak ada yang mana yang bagus, mana yang jelek. Jadi kalau outdoor itu kadang-kadang ada ambience kan, lingkungan. Ya, jadi ambience itu kita harus cari yang malah bikin musiknya jadi ini. Jadi nggak mungkin jadi nol itu ambience, tapi itu jadikan teman. Ya, contohnya Sting waktu itu, Sting tahu ya. Sting waktu itu dia bukan show, dia rekaman itu di rumahnya, tapi di hutannya. Nah, kalau kita dengar ada bunyi hutannya. Ya, tapi itu membuat ambience alam membuat musiknya jadi hidup. Apalagi kalau musik tradisi kan sangat dekat dengan ini alam. Ya. Jadi itu bisa juga kita outdoor, jangan langsung, kok ini ada noise dari ini. Memang noise-nya apa dulu, kalau noise-nya bunyi pasar atau dekat pasar ya nggak cocok, emang jangan. Tapi kita cari satu lokasi yang ada noise, alam, itu sebenarnya itu jadi sesuatu yang ada magisnya. Karena instrumen musik tradisi itu ya memang dibuat sesuai dengan alam, tuning itu kan tuning alam sebenarnya. Kenapa nada A bukan 440? Kenapa nada saya bukan 432 Hz? Ya karena waktu bikin alat itu mereka dengerin alam, suara angin. Iya kan? Iya kan? Wah, gue bikin misalnya apalah angklung, ada suara alamnya, nah gue ini, nah ya gamelan juga gitu. Jadi kenapa bunyi itu dibilang fales? Ya nggak fales, bukan fales, itu bunyi alam. Bunyi alam yang akhirnya diterjemahkan oleh pembuat instrumen musik itu menjadi instrumen musik gitu. Ya. Nah makanya waktu kita performance musik yang tradisi nggak salah juga kita di outdoor, tapi kita cari yang ambience-nya bagus gitu. Tapi kalau yang kurang baik, misalnya kita ada dekat motor lewat, ya itu jangan. Ya motor lewat atau yang, iya itu. Makanya harus cari memang ya tempat-tempat kayak gini, jadi yang benar-benar jarang ini kan. Nah, memang susah kalau di dalam kota, mesti agak ke pinggir, gitu. Mama akhirnya kalau nggak mungkin akhirnya itu nanti pilihannya indoor kan, ya, gitu. Dan kedua kalau di outdoor tuh ada gangguan suara angin, ya, anginnya. Ya, pertama kalau bisa sih cari yang tempat yang anginnya nggak besar, tapi kalau nggak bisa pun, ya akhirnya ada windshield kan, di mic itu ada windshield supaya mengurangi angin. Tapi ya ada serunya juga, ya, rekaman di outdoor. Tapi misalnya nggak mungkin juga, kok suaranya nggak enak buat ambience-nya itu, akhirnya ya indoor. Ya. Nah, tapi indoor juga bukan berarti aman, karena apa? Ada pantulan kan? Malah suaranya jadi, anggap aja mic itu harusnya nangkap satu bunyi, langsung bunyi itu aja, ternyata ada pantulan yang telat. Jadi sama seperti kita, iya, jadi kayak chorus, jadi kayak track 1 di copy jadi 4, yang satu telat 5 milidetik, satu telat 12 milidetik, digabungin kan jadi kayak chorus suaranya. Iya, kayak slapback, ya, delay atau echo, ya, itu. Nah, buat cek gampang sih sebenarnya kalau ruangan yang ini. Jadi pertama kita tepuk tangan tuh testing yang paling simple karena apa? Kita udah tahu bunyinya itu frekuensinya banyak high-nya. Begitu kita tahu, kok nggak ada high-nya. Nanti itu kerekamnya begitu nanti. Terus kalau ada ruangan yang tiba-tiba tak ada bunyi gemanya, berarti nanti baru satu aja udah nanti semua bunyi, wah itu udah kacau balau itu. Makanya ada treatment yang namanya treatment acoustic treatment. Ya, acoustic treatment memang ada yang mahal dalam arti kita pakai diffuser, absorber, ya, bass trap. Tapi kalau cara murah udah pasti tahu kali ya. Pakai rak buku, rak pakaian, kasur, selimut. Ya asalkan memang kita bukan sekalian ambil video. Kalau ambil video memang jadi jelek kan. Gitu kan. Jadi makanya
Kalau itu emang harusnya akhirnya harus cari ruangan yang emang bagus akustiknya supaya waktu perform direkam gitu. Ya, tapi kalau misalnya ini cuma kebutuhannya merekam audio doang, ya udah bawa kasur aja udah efektif tuh. Taruh di dinding semua kasur, udah nggak ada pantulan lagi. Iya, bisa aja nanti kasurnya. Tapi kasurnya ternyata ini ya, ada bercak-bercak gitu ya. Curiga dia. Pas udah ambil videonya lupa dibersihin. Tapi noise-nya beda. Itu dasar musisi ngomong gitu ya. Tapi ya begitu, maksudnya kadang-kadang kita nggak ada ruangan yang akustiknya bagus, tapi kalau bisa cari dulu ruangan yang bagus ya. Tadi tes yang paling gampang adalah tepuk tangan aja. Kita udah hafal kan frekuensi high-nya berapa, terus cuman bunyi tepuk tangan doang, tapi begitu ada frekuensi high-nya nggak ada atau malah tambah tajam, wah itu berarti nanti hasil rekaman yang banyak itu tambah seperti itu. Gitu. Makanya ya udah, tinggal bisa juga pakai korden ya, tapi kordennya harus yang tebal, terus di atasnya dikasih kain. Nah itu akal-akalan orang Indonesia, yaitu kere aktif, kalau bilang kan kere tapi aktif, kreatif gitu maksudnya. Kere aktif, bukan kreatif tapi kere aktif. Ya pokoknya nggak apa-apa untuk menangkap ini. Dan mungkin kalau memang video bukan diambil video, posisi instrumen juga bisa diatur di situ. Nanti konduktornya atau arrangernya dengerin hasil rekaman, oh ini kok suara yang harus dominan malah nggak kedengeran, tapi yang suara yang nggak dominan malah kedengeran. Nah itu posisinya dirubah, mungkin nanti jadi berantakan. Waktu kita foto, loh kok berantakan sih, gamelan biasanya kan gini atau apapun musik itu biasanya 1 baris, 2 baris. Nah kalau rekaman kan kita bukan visual, tapi kita audio. Nah, jadi mungkin ada satu pemain yang pukulannya pelan atau dia udah berusaha sekerasnya tapi nggak keras, disuruh maju. Nanti yang terlalu keras karena instrumennya karakteristiknya begitu, disuruh mundur. Nanti pas dengar, nah ini udah dapat balance secara overall. Yang iya, manual. 2 itu, terus kasih mic yang individual, yang direct, yang keringnya. Nah itu cara live performance, dan saya lebih rekomen rekaman pakai live performance main bareng. Kenapa? Soulnya pasti dapat, beda. Nah, kalau rekaman sendiri-sendiri ya gitu. Pertama apa? Metronom. Tahu nggak metronom diciptakan untuk apa? Ya, maksudnya untuk kenapa ada metronom? Biar kompak. Sebenarnya tahu nggak? Buat operatornya gampang editnya. Tapi apa? Kalau kita sebagai pemain musik itu apalagi tradisi, jangankan tradisi. Band aja kadang-kadang ada pas mau ref tiba-tiba agak naik sedikit temponya. Pas ref biasanya lebih cepat daripada yang baitnya kan. Itu jadi ketahan emosinya. Iya, itu pasti soulnya hilang. Nah, makanya kalau saya sarannya rekaman walaupun pakai komputer, pakai DAW, pakai digital, jangan pakai metronom. Jangan pakai metronom. Ya dikecilkan tetap ada dong nanti. Nah, malah nanti ngerasa salah kan. Gua mainnya salah, padahal itu hati kita tuh sebenarnya memang begitu. Nah, jadi sebenarnya menurut saya metronom jangan dipakai, ya. Biarin operatornya pusing setengah mati. Tapi kan makanya tadi saya bilang bahwa kita berusaha capture semurni-murninya performance kita, jangan mengandalkan editing. Ya, mungkin akhirnya kita harus cari satu orang yang temponya bagus sebagai guide, ya. Sebagai guide. Jadi dia yang itu. Nah, atau mungkin cara rekamnya bikin guide-nya adalah kita main bareng, cuman pakai satu mic aja. Ya, jadi kan kita bukan mengambil secara detail, cuman buat satu track guide, tapi itu dimana performance-nya itu temponya udah paling enak dah. Nah habis itu baru rekam satu persatu, dengerin guide itu kan, gitu. Nah ya mungkin yang tadi guide itu nggak usah semua sih, maksudnya yang instrumen yang pentingnya. Nah baru itu nanti di tag satu persatu, dan temponya ngikutin pemain itu, ya. Emosinya dapat banget itu. Sebenarnya kalian tuh sebenarnya sekarang dipenjara oleh metronom kalau kalian nggak sadar. Coba aja kalian sekarang nggak pakai metronom, pasti musiknya jadi beda. Iya, semua band zaman dulu begitu. Ya, saya orang lama, Led Zeppelin, Beatles. Ya kalau masukin lagu Beatles ke ini, ke apa DAW, kok temponya lari-lari. Tapi itulah musik kan. Apalagi tradisi kan sangat dinamis tuh.
tiba-tiba ada naik temponya, tiba-tiba ini, ya itu kalau pakai metronom memang sih bisa di set temponya berubah-ubah, tapi kan jadi kita tuh jadi ngikutin teknologi atau bukan teknologi ngikutin kita, itu salah banget itu. Nggak apa-apa, buat latihan nggak apa-apa, tapi buat rekaman itu kan nanti pasti ada, aduh ini harusnya lebih cepet, harus lebih cepet, tapi ya, atau harusnya lebih pelan, kok gua metronomnya gini. Ya memang itu enak buat operatornya, nanti tinggal diikat di ini ya. Makanya jadi metronom itu sebenarnya untuk operator atau untuk musisi yang nggak bisa main. Nah mas saya kan kalian, iya kan, jadi sebenarnya yang nggak bisa main, nah ini loh gue bantuin pakai metronom. Kalau kalian kan juara 10 juara, nggak perlu metronom, justru metronom itu jadi ya iya kan. Ya iya, maksudnya itu bukan buat kalian, itu metronom malah jadi counter produktif. Iya, gitu ya. Ya saya juga kadang-kadang kalau produksi sering lepas metronom kalau itu musiknya emang dynamic ya, dinamis gitu. Karena pasti beda lah hasilnya. Ya, gitu. Nah, itu tadi lokasi kalau di indoor berarti ya harus ada ruangan yang bagus, kalau nggak bagus pakai treatment akustik, lalu penempatan instrumennya diatur, lalu tadi penempatan mic-nya ada 2 yang buat ini. Kalau memang dia besar, kayak dulu saya pernah rekam gamelan, akhirnya jadi 4. Jadi 4, depan 2, depan belakang 2, terus nanti di panning kiri kanan ada depan belakang, yang belakang dikasih reverb lebih banyak daripada depan, akhirnya dapat tuh, baru 4 aja udah dapat, baru kita kasih yang individualnya ya. Ya mungkin akhirnya minimalnya 8 kalau mau begitu ya. Nah itu kalau itu, tapi ya saya lebih prefer yang bukan satu persatu sih, kalau apalagi musik tradisi gitu ya, karena kan ini komunikasi kan lihat-lihatan jeng begitu nggak pakai itu ya nggak ada komunikasi, nggak ada soulnya ya. Jadi jangan sampai teknologi yang jadi tuan kita gitu ya. Teknologi sebenarnya buat bantu kita sebenarnya gitu ya. Nah terus apalagi ya, nah satu lagi, kalau bisa ada penonton direkam, kasih 2 mic ya, itu penonton bayaran aja, nanti teman-teman kita bayar bakso ambience ya. Jadi sebenarnya kan performance musik tuh dari zaman dulu tuh selalu ada penonton. Kalau steril nggak ada penonton ini aneh, ada yang kurang apa ya, penonton sebenarnya yang kurang ya. Contoh yang Java Jazz itu saya pasang ya itu 4 mikrofon di depan penonton, terus sama 2 di belakang. Nah nanti di tracknya udah kerekam, saya bisa pakai automation volume, nanti ada sisi yang pas interaktifnya ini dikerasin, wah jadi lebih hidup, ada tepuk tangan, ada keprok barengnya, iya kayak main live. Iya, itu harus ada sebenarnya. Jadi harus ada penonton sebenarnya. Gitu. Bisa aja sih habis rekaman yang bersih. Apa? Iya, nah itu makanya kan. Ketahuan siapa yang lagi di lirik ya. Tapi intinya sih kalau dengar dari dulu performance musik selalu ada penonton. Tapi ini terserah mau ada penonton atau enggak, tapi itu volumenya bisa diatur lah. Ya, gitu. Jadi itu jadilah suatu performance musik yang lengkap, dari pemainnya udah bagus, terus alatnya juga dijaga, kemudian juga aransemennya juga bagus. Itu unsur pertama. Yang kedua peralatan recordingnya maksimal ya. Kemudian yang ketiga dan teknik rekaman, posisinya mic-nya. Yang ketiga tadi lokasinya memang menunjang, membuat ambience. Jadi musik itu sebenarnya kalau tanpa ambience tuh jadi ada sesuatu yang hilang. Ya, makanya kalau digital sekarang banyak yang rekam gitar colok ke soundcard kan. Itu yang hilang apa? Ambience. Jadi ada yang kurang apa tapi orang nggak tahu, yaitu sebenarnya ambience itu adalah pantulan ruangan. Makanya ada beberapa gitaris yang memang tetap colok, tapi nanti dia taruh mikrofon di luar, maksudnya di kamarnya, di tempat mana, di dinding, dia ngerekam bunyi amplinya, tapi lewat ampli sih, bukan lewat ampli, lewat kan dia colok langsung soundcard dari speakernya itu kerekam juga gitu. Room-nya, benar. Ya, itu yang membuat satu bunyi yang lengkap gitu. Ya itu sih, ada pertanyaan lagi nggak? Sebenarnya sih.
Ya itu masalah musisi kan beli alat terus ya. Beli alat terus. Pinjol ya. Apalagi sekarang semakin mudah ya, cuma perlu KTP. Ada aja. Ada pertanyaan nggak lagi yang lain tentang recording atau masalah yang kalian temui? Oh, gue udah coba rekaman gini ternyata nggak berhasil. Kira-kira apa? Gitu. Ya. Ya. Oke, dry and wet dalam yang tadi mikrofon itu atau mana? Ya, ya jadi ada 3 itu berarti unsur ya. Jadi yang satu adalah yang dry itu adalah mic yang dekat sama instrumennya untuk dapat tonnya si instrumen tersebut kan. Itu yang dry. Yang kedua ada, iya dibedain, tracknya berbeda. Ada yang room itu yang jauh dari alatnya tapi lebih dekat ke dinding. Jadi roomnya. Nanti biasanya volumenya kalau di mixing kecil sih, cuma naikin sedikit supaya ada room udah cukup. Nah yang ketiga yang ini, yang overall dari bunyi ensemble-nya. Ya biasanya left dan right, kalau besar left right-nya ada 2 depan belakang gitu. Nah itu di-combine sesuai dengan ini. Biasanya yang paling banyak sih, yang utamanya sih yang ensemble-nya, yang pakai left dan right mic gitu. Terus habis itu dry-nya itu dinaikin sedikit-sedikit sampai dapat, nah ini udah dapat tone-nya. Nah kalau room sedikit aja, udah lengkap itu. Ya. Kalau ada penonton lebih bagus lagi. Atau penontonnya direkam setelah itu performance. Jadi kalian semua, ya kan lebih gampang kan. Tapi taruh mic-nya 2 lagi stereo, jadi kan shoot-shootnya beda, yang satu di kiri, satu di kanan. Nanti kalau kok ini ngikutin tempo, wah ini musisi semua ini penontonnya. Oke, sip. Itu udah jelas kan? Oke. Ada lagi yang lain? Ya, boleh. Ya. Ya, betul. Oh iya, kalau gitu. Iya, kalau gitu jangan. Iya, nggak paham. Ya kalau gitu, kalau ada lomba ya kita ikut ketentuan lomba aja. Ketentuan lomba aja. Kalau itu riskan membuat nanti jurinya takutnya salah tangkap, kok ini rekamannya ada bocor ini, jangan. Jangan. Oh itu susah itu. Itu langka itu performance gitu. Dan bukan bunyi suara mau aja, abis itu suara diterkamnya juga ada kan. Orang jerit. Playernya diterkam. Ya. Ya memang digital itu membuat rekayasa itu, silakan. Boleh. Oke. Ya. Ya. Oke. Jadi studio paling mahal di dunia ini, misalnya studionya Michael Jackson. Itu kalau kamu dengar di internet ada vokalnya Michael Jackson, ada bocorannya juga. Jadi masalahnya kita harus bikin kalau ada bocoran itu jadi teman kita. Jadi maksudnya teman adalah gimana? Ternyata pas kita dengar kok bunyinya nggak enak ini. Nah kalau gitu posisi mic yang bikin bocor itu ya kita ubah cari sampai dapat. Nah ini enak. Akhirnya menambah bunyi yang aslinya yang bocor itu jadi tambah tebel. Itu phase lagi. Kalau biasanya nggak enak itu yang out of phase. Jadi bocorannya misalnya gini, kita rekam kendang, tak. Ternyata ada bocoran misalnya instrumen gong misalnya. Kan ada bocoran gong, deng, tak, dung gitu. Nah, tapi pas dinyalain sama gong, karena out of phase kebalik ininya, malah jadi suaranya nggak enak gitu. Ya, jadi tipis ya. Sebenarnya sih tipis malah bagus karena jadi semakin kecil kan suara bocoran, tapi bisa juga bunyinya jadi aneh gitu. Ya akhirnya poinnya adalah kita usahakan bocoran itu jadi teman. Karena semua studio apapun Michael Jackson kalau di solo ada track sendirinya, ada bocorannya dia.
ada bocornya. Tapi kalau digabungin sama yang lain itu jadi nggak mengganggu, malah jadi lebih live gitu. Betul. Oke. Ada lagi? Saya takut waktunya over lagi nih. Jam berapa sekarang? Oh, masih ada 7 menit, 8 menit. Ya, silakan. Dari mana dulu cerita? Sumedang ya, temannya Ganjar lah ya. Ya. Oke, jadi ini musik tradisinya ada sound keyboard gitu ya. Oke, ya jadi sebenarnya sih kenapa sih kita pakai preamp tambahan? Tahu nggak kenapa? Kalau gain itu semua preamp nambah gain kan, tapi ada hal lain. Iya, buat karakter. Karakternya jadi lebih tebal, lebih bagus. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah butuh preamp tambahan? Karena preamp bawaan soundcard itu ya terus terang aja, soundcard kita beli anggap aja 1,5 juta. Preampnya mungkin harganya 100.000. Iya kan? Kan dia ada preampnya, nanti ada tombol apanya, ada phantom powernya. Ya setelah dicek, oh kalau soundcard 1,5 juta, preampnya 150.000 ternyata harganya. Jadi kan kualitas preampnya yang benar-benar minimal banget. Hanya fungsinya cuma buat naikin gain. Nah makanya ada orang yang supaya audio rekamannya lebih bagus, nggak usah ganti soundcard. Soundcard tetap yang 1,5 juta, tapi preampnya cari preamp yang lebih mahal. Ya bukan berarti harus mahal, tapi maksudnya biasanya preamp kan minimal 2 juta, bahkan ada yang 40 juta kan. Nah itu suaranya jadi frekuensi jadi lebih dapat lengkap gitu. Nah cuman gini, kalau keyboard sebenarnya kan gampang, itu suara ini itu masih bisa dengan mixing. Pakai mixing aja, udah langsung aja di AI aja nggak apa-apa. Nah, kan soalnya harus ada budget. Tapi kalau ditanya yang ideal, bukan cuman keyboard, semua mic itu alat tuh harus pakai preamp. Jadi saya cerita dulu, saya ada studio di Pondok Indah Jakarta. Itu ada 8 preamp. Jadi untuk kick nanti masuk ke Avalon VT73 ya, terus nanti yang snare-nya lewat Universal dulu. Kenapa? Makanya orang yang rekaman di situ, kenapa ya kalau gue rekaman di studio ini belum apa-apa udah tebel, udah bagus semuanya, kayak udah di mixing. Ya sebenarnya kita mixingnya waktu masukin preamp itu. Colornya semua ditambahin semua. Ya. Gitu. Jadi bebas, menurut saya sih kalau keyboard sih nggak ada masalah, langsung di AI pun nggak masalah. Coba nanti di waktu mixingnya ditambahin plugin-plugin yang buat karakter aja. Iya, makanya sama juga. Kan itu juga bisa buat perform dikasih preamp dulu. Banyak kok grup-grup Indonesia yang misalnya vokal, misalnya Bams, ini tolong pasangin preamp yang buat studio itu sebelum masuk ke mixer. Jadi soalnya udah tebel banget, baru di mixing lagi gitu. Ya. Sebenarnya gitu, tapi kan pertama budget sama keribetan, ribet bawa ininya kan. Tapi kalau memang ada bisa mengusahakan ada, itu pasti lebih bagus pada saat live, pasti lebih tebel pasti. Jadi nggak ada tuh ceritanya kalah lagi keyboard kan. Keyboard kan biasa kalah sama yang perkusi. Ya bukan berarti kita mau menang-menangan, cuma maksudnya frekuensinya tuh nggak lengkap kan. Akhirnya kalau ada preamp tuh kayak nambahin frekuensi tambahan yang bisa buat dia lebih detail suaranya. Oke, ya pertanyaan yang bagus juga ya. Sesuaikan dengan inilah situasi dan budget lah ya. Dan keribetannya. Kalau saya sih bawa preamp lah gitu, kalau bisa preamp apapun pasti bikin lebih bagus, karena pasti lebih bagus daripada bawaan dari keyboardnya, outputnya ya. Output keyboard kalau ditambahin preamp lebih bagus lagi. Bahkan pakai mixer aja pun bisa. Ya, jadi keyboard masuk mixer dulu, nanti dari mixer itu baru kirim. Kita udah bisa bentuk lagi kan, frekuensinya, kompresornya apa. Itu suaranya udah lebih jadi. Karena mixer juga ada preamp gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Yang nanya bagus-bagus ya, Mas Evan.
SDM. Ya. Oke. Ya. Sama aja kan. Ya sama aja, mixer itu kan sebenarnya jadi yang apa yang di komputer kan sebenarnya ya apa yang ada di mixer itu. Ya, cuman sekarang bentuknya ada hardware-nya kan bisa diatur ini. Makanya tadi ditanya kan, apakah di flatin atau harus di itu ya harus di ini kan. EQ-nya harus dicari, kompresornya dicari ya. Nggak apa-apa, justru nggak tahu saya mixernya apa. Bisa dicari. Asli ya. Oke ya. Jadi gini aja, pokoknya maksimalin aja mixer. Mixer. Oh biasanya mixer yang headphone malah nggak bagus. Biasanya kalau alat-alat bahkan soundcard yang mahal pun headphone output jelek tuh. Ya atau mixer dari itu jelek, itu kan cuma buat monitor itu. Tapi audionya ambil dari direct outnya atau dari monitor outnya. Boleh. Nggak masalah. Itu prinsipnya sama sebenarnya bahwa kita seperti pakai preamp kan, preamp mixer apa karakternya. Ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, toh menang kan akhirnya. Yang penting itu kalau nggak menang baru, wah berarti gue harus revisi. Ya karena zaman dulu rekaman begitu. Maksudnya rekaman sebelum ada digital, ya kita rekamannya soal lewat mixer kan, oh itu misalnya besar. Terus nih. Ya. Ya, mungkin mereka punya resource yang lebih ini, ya intinya sih maksimalin apa yang kita punya. Ya, jadi itu selalu bilang, jadi kita punya alatnya itu, gimana caranya kita maksimalin, gitu. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Dari mana? Ya, Riau ya, oke, keren. Ya. 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 Oh iya, sangat dapat. Sangat dapat mempengaruhi. Ya, jadi memang kalau bisa sependek mungkin dan kualitas kabelnya yang menengah lah, jangan yang terlalu murahan. Apalagi kalau disambung-sambung gitu, itu tambah frekuensinya tambah hilang. Ya. Makanya nggak nyampe. Makanya kalau outdoor tuh ada permasalahan itu alatnya gimana tuh. Jadi memang harus sedekat mungkin sama ini kan, tapi juga gimana caranya, listriknya dari mana gitu. Ya, itu. Ya waktu sama Otopati gitu di Gunung Salak, bawa soundcard bawa ini ya. Ya akhirnya bawa genset. Ya atau apa ya. Jadi akhirnya ya memang itu kalau nggak ada ya pokoknya cari aja lokasi yang masih bisa kejangkau. Karena semakin panjang kabel semakin banyak frekuensi yang loss. Bahkan kabelnya bagus pun kalau udah 100 meter pasti ada yang loss pasti. Apalagi kalau sambung menyambung, wah menyambung menjadi satu. Itu kayak reaktif kan itu. Nggak apa-apa, bagus. Ya nggak apa-apa, silakan. Iya, betul. Oh bisa, silakan nanti saya kasih ya. Kalau mau di ini, asal jangan nawarin sepatu ya kayak tadi Mas. Tiba-tiba tawaran apartemen di rumah mau dijual. Sebenarnya di YouTube saya ada nomor saya, jadi tapi itu 0812 86 77 00 99. Sebenarnya di YouTube saya ada kok, kalau di deskripsi videonya ada nomor saya. Nanti cerita aja dari Lin Mamtara ini event. Jadi kan ini karena kan kadang-kadang kan ada yang siapa ya itu agak inilah. Silakan. Seru soalnya. Kalau saya tuh senang banget rekaman. Kalau eksperimennya, jadi bisa kita tuh mau rekaman, pas rekamannya cuma 1 jam, tapi persiapannya bisa 2 hari. Karena nyari posisi. Saya pernah ngerekam Andra Du Backbone pernah, ya terus Ebitri, Lucy Ramawati, kalau itu sih vokal doang kan, terus ya Agnes pernah gitu ya. Andra Du Backbone tuh drumnya tuh sampai 6 jam cuma cari sound drum. Si Oki Maleh waktu itu kan, dia kebetulan engineer juga, jadi sama-sama kalau engineer enak lah,
Jadi cari sound lu yang suka gimana, akhirnya korden yang di jendela dilepas, taruh di kicknya. Taruh di kicknya supaya ini, terus apalagi ya di atasnya dikasih kain, terus di snare-nya dikasih kaos gitu. Jadi bunyinya taknya itu analog banget, dikasih kaos. Ya eksperimen itu 6 jam. Nanti si Oki tag satu lagu itu cuma 5 menit udah beres. Karena dia kayak metronom, dia tuh orang yang kayak nelon metronom waktu lahir gitu. Jadi gila ini kalau kita habis rekaman, ini pas metronom. Sampai dia mau versi 2 ya, versi 2, versi 3 sampai 3 versi, 15 menit beres. Rata-rata musisi yang hebat tuh rekaman kayak Iqmal Tobing, saya pernah rekam. Ya, Iqmal Tobing itu di Musika saya rekam cuman 1 jam. Ya, 1 jam. Kita nunggunya 6 jam. Ya, tapi maksudnya begitu main ya udah dapet. Nah, makanya sebenarnya performance tuh yang ini sampai operator Musika bilang, "Wah, gue biasanya tapi off the record ya." Kalau bandnya Musika harus diedit setelah rekam drum, digeser-geser. Pas yang Iqmal Tobing aman. Tuh bilang seneng ya lu ya kalau rekam gini. Iya, kurang pas. Geser, wah itu edit bisa 2 jam kali. Cukup. Tapi off the record sebenarnya sih nggak apa-apa lah. Tapi ya itulah maksudnya, intinya adalah kalian harus jangan lupa latihan. Jangan karena teknologi ya udah biarin aja kita seadanya. Nanti serahkan ke digital lah, itu pasti beda. Ya. Jangan lupa selalu latihan pribadi itu. Nah itu, nah pasti pada banyak yang kalau ditanya sehari latihan berapa jam? Kayaknya udah 2 bulan nggak pernah latihan. Nah kalian punya tanggung jawab itu tetap harus latihan secara pribadi selain sama grupnya gitu. Itu yang sekarang musisi ini. Ya itulah kira-kira ya. Kayaknya waktunya udah ya. Ini kalau belum diusir saya terusin. Udah. Oke, sip, makasih. Makasih untuk pertanyaannya semua. Nanti ketemu di ya. Bisa ketemu di WhatsApp, bisa di YouTube Artsonika ya. Itu tuh bahas tentang recording macam-macam. Ya mixing juga banyak. Ya karena apa? Orang Indonesia itu paling senang mixing. Karena mereka merasa mixing itu ilmu tukang sulap. Rekam seadanya, nanti di mixing, wah itu tukang sulapnya. Silakan Mas. Iya. Oke, terima kasih Mas Agus. Saya minta foto boleh nggak? Boleh, boleh. Angkat tangan dong. Angkat tangan. Ya. Bebas lah. Ya, dah. Ya teman-teman, ini sesi kedua bersama Mas Agus Hardiman. Terima kasih Mas Agus. Ya, sama-sama. Sudah 18 jam ya perjalanan. Dan ini menjadi penanda yang baik untuk teman-teman yang kami maksud dengan mengembangkan jejaring kerja seperti ini. Silahkan berinteraksi. Limtara bukan sekedar lomba yang berhenti pada perebutan menang kalah saja kan. Tetapi bagaimana membuka jejaring peluang kerja kolaboratif gitu ya. Teman-teman bisa langsung, tadi beliau kasih kontak, silahkan aja. Barangkali beliau bisa langsung memproduseri. Nah teman-teman, kita berbicara teks dan konteks ya. Memang tentu saja waktu yang sesaat tidak mungkin cukup, tetapi interaksi yang berkelanjutan beliau sudah membuka. Silahkan berkomunikasi lebih lanjut. Kerjasama juga boleh, bisnis juga boleh. Silahkan ya. Ya terima kasih Mas Agus. Dan beliau tetap akan mendampingi kita semua dalam proses nanti. Kita akan soundcheck, kemudian bersama Mas Gatot Dandar juga. Beliau akan mendampingi, ya Mas Gatot nanti siang insya Allah. Sekarang belum ada. Ya, saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih Mas Agus Hardiman, aplaus untuk beliau.